Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bagaimana kabarnya teman-teman sedulur semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik adanya ya teman-teman. Halo teman-teman sedulur semua, hari ini saya mencoba naik kereta bandara dari stasiun Kalitas ke Bandaraya. Ini acaranya adalah jalan-jalan mencoba untuk naik kereta bandara, kemudian nanti di bandara saya akan melakukan rekreasi atau wisata edukasi yang ada di Bandaraya ya. Yuk ikuti videonya. Kita harus pakai rompi ya teman-teman ya. Jadi untuk keamanan dan tanda ini kita diberi tanda pengenal. Kemudian kita juga harus pakai rompi untuk ikut educational tour. Kita juga memakai visitor nih ya, tanda untuk visitor. Ini harapan kami bahwasanya masyarakat dan anak didik yang ada di sekitar Bandara JIA ya, ini bisa tahu, bisa explore apa toh sebenarnya bandar udara itu, kan gitu Pak. Nyun Sewu sebelumnya kan banyak sekali anak-anak didik itu hanya sebatas dari luar aja Pak ya. Kalau nonton pesawat juga dari luar pagar juga ya. Saya kira tidak hanya anak-anak. Nah, ini masyarakat umum, nah kan tujuannya edukasi Pak. Jadi untuk memperluas wawasan masyarakat khususnya siswa ya, itu biar tahu seperti apa bandara, pengelolaannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa ya. Nah, oleh karena itu ini kita buka biar semuanya bisa mengetahuinya ya. Adapun tujuan lain adalah memperkenalkan Bandara JIA ini sebagai bandara atau pintu gerbang, pintu masuk dari berbagai macam daerah masuk ke daerah Yogyakarta ya. Secara intangible ya, keuntungan langsung bandara ini berada di Kulon Progo adalah ya, mestinya pertumbuhan ekonomi pariwisata di lingkungan Yogyakarta ini bisa meningkat ya. Dengan demikian secara otomatis perekonomian masyarakat di sekitar ini juga bisa meningkat. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa langsung ke dalam ya, sambil kita jalan. Monggo, nanti sifatnya interaktif ya. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang ingin diketahui, dengan senang hati nanti kami akan menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Triwibowo. Nanti saya yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama ekspor di Bandara JIA. Nah, adapun sebelumnya ini saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki terminal keberangkatan, mungkin ada yang bawa kayak semacam gunting atau korek api ya. Kalau ada mungkin bisa dititipkan ke petugas kami di sini, karena nanti kalau dalam pemeriksaan X-ray pasti itu nanti akan disita sementara. Korek api atau vape itu rokok elektrik ya. Nah, mungkin bisa dititipkan dulu. Keris mungkin keris atau keris ya. ditinggal kerisnya nggih. Kalau nanti untuk pengambilan gambar itu yang dilarang-larang. Kalau pengambilan gambar Bapak Ibu sekalian, silahkan ambil gambar sepuas-puasnya ya. Mau tiktokan di sini bersama juga nggak apa-apa gitu. Hanya saja nanti ada bagian sensitif pemeriksaan, dimohon tidak mengambil gambar ya. Siap, jadi setiap wilayah-wilayah pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ya. Kamera yang ada di HP ataupun di semacam GoPro ini nanti di off kan dulu ya. Setelah wilayah pemeriksaan nanti silakan mengambil gambar lagi, tidak masalah ya. Jadi memang ini dibuka untuk masyarakat umum, tujuannya apa? Menikmati keindahan kemegahan Bandara JIA ini ya, serta fasilitasnya biar disebarluaskan Mbak ya.
Jadi masyarakat biar tahu ini loh fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ya untuk dinikmati oleh masyarakatnya, di mana biayanya juga luar biasa ya Pak. Kalau bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar ini ada keuntungan tersendiri. Itu ya, monggo langsung kita menuju ke keberangkatan. Kita memang belum pernah, teman-temannya ada yang belum pernah ke sini Mas. Oh, nggak ada. Jadi kita mau nggak tahu kan nah, gitu. Jadi nanti kalau ada tamu misalnya dari luar, paling kan kita punya bisa cerita. Oh, anjing. Oh, bandaranya. Nah, mungkin kalau bisa ditinggali di sini ya, secara struktural ya, apa desain dalam pembangunan ini ya. Ini bandara ini didesain ya itu secara menggabungkan aspek teknis dan filosofi dari budaya lokal di daerah Yogyakarta. Ya kalau kita lihat di sini dari atapnya ini kan ada motif Pak, motif batik ya. Ini sengaja dibuat seperti ini karena ini ya yang terkenal di Yogyakarta kan batik. Ya. Ini motif apa ini Pak kalau menunjuknya? Batik kawung. Nah ini batik kawung. Begitu juga kalau dari pintu gerbangnya ini kan identik dengan kota Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. Ya ini kan Plengkung Gading itu Pak ya. Kalau di Keraton Yogyakarta. Ini monggo. Jadi ini kita yang pertama kita menuju ke pemberangkatan ya ini. Iya, jalur keberangkatan di Bandara Zia yang berada di lantai paling atas ini. Ini dengan gapura tradisional dari Keraton Yogyakarta ya. Plengkung Gading ya. Dari Pemkab ya? Iya. Untuk ruangan ini ya dipakai untuk SCP-1 Pak. Jadi security checkpoint 1. Oh, iya. Ya sifatnya pemeriksaannya adalah random. Jadi hanya dibuat sampel dari sejumlah calon penumpang disampel di sini secara random. Ya, jadi nggak seperti Bapak tadi nggak semuanya diperiksa. Ya. Ada tiket sudah nggak boleh Nantinya ini kan musim pandemi ya. Nanti kalau sudah normal ini semua menjadi wilayah public area. Jadi check-in area ini sama lobby ini masuk dalam kategori public area. Jadi nanti pengantar pun bisa masuk ke check-in area. Ya. Kalau Bapak Ibu perso yang di Terminal 3 Jakarta ya itu pengantar bisa masuk. Ya nanti secara random akan diperiksa di SCP 1 ya. Untuk saat ini masuk kategori restricted area. Jadi orang yang pegang tiket saja yang bisa masuk ke wilayah check-in area ya, atau yang punya pas ya. Kalau sekarang Bapak Ibu kan ada pas visitor, ini kan sebagai tanda bukti Bapak boleh diizinkan masuk ke wilayah restricted area. Jadi secara keamanan ini ada public area, ada restricted area, ada non public area Bapak ya. Jadi kalau public area itu artinya bisa untuk dimasuki semua kalangan masyarakat atau baik penumpang dan pengunjung dan lain sebagainya itu bisa masuk ya, bisa menikmati fasilitas yang ada di situ. Kalau restricted area itu hanya terbatas pada orang-orang yang mendapatkan izin masuk ke wilayah tersebut ya. Kalau public non public area itu memang sudah straight, sudah tidak boleh, siapapun yang tanpa izin masuk tidak boleh memasuki wilayah tersebut gitu. Ada yang ditanyakan mungkin, monggo silakan sambil kita interaktif ya. Monggo, ini kita masuk ke check-in area. Selanjutnya kita masuk ke check-in area. Normal temperature.
Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Wah ini saya baru pertama kali masuk ini yang sejak baru ini. Iya, ini pertama kali jadi Iya, Bapak. pertama Ya. kali. Silakan monggo, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ditanyakan. Ini cukup luas sekali ya Ini teman-teman. adalah wilayah check-in area kita ya di Bandara YIA. Sekarang saat ini ada 3 island. 3 island kita sebutnya, ada 3 island untuk check-in area ya. Masing-masing island ini memiliki kapasitas meja check-in kurang lebih 32. 32. Ya. Timbangannya pun 32. Masing-masing island ya? Masing-masing island ya. Jadi total dari check-in area ini terdapat 96 meja check-in, counter check-in ya. Dan ada 96 timbangan bagasinya ya. Mungkin kalau mau mersani yang sebelah sana kosong ya, fasilitasnya monggo kalau mau mersani. Kalau yang island B dan C ini posisinya aktif sekarang. Kalau yang A yang kosong internasional, belum. BC ini untuk domestiknya. Oh BC dong. Untuk jadi ada 3 island, A, B, C. A untuk internasional, B, C untuk domestik. Yang B, kemudian yang di sana C. Ini di sini kelihatan sangat luas sekali ya ini ternyata ya kita. Check Baggage in. handling system, ya, automatic baggage handling system. Ya, jadi penumpang cukup meletakkan bagasi sesuai ukuran, ya. Nah, ini nanti akan diteruskan ke conveyor belt dan ruang pemeriksaan ke lantai mezanin yang tengah, Pak. Ya, jadi bagasi yang di sini, ya, kalau bagasinya itu ukurannya lebih dari skala conveyor, ya, itu panjangnya 90 cm, lebarnya sekitar 25 cm, ya, tingginya kurang lebih 15. Kalau di atas itu nanti dikategorikan out of gauge, ya, bagasi yang di luar ukuran, ya, atau kelebihan ukurannya itu berlebihan, ya. Nah, nanti untuk handlingnya tidak di sini, Pak, ya, nanti ditimbang di sini dan nanti akan diteruskan handlingnya di ruangan out of gauge di sana, OOG di sana. Oh, yang di sana ya? Ya, nah, di sana. Jadi nanti kalau tadi katanya kalau ada tamu ke sini udah tahu ya seperti itu prosesnya. Tapi kalau yang bagasinya skillnya itu masuk skill pemeriksaan standar di conveyor, akan diteruskan ke sana. baggage system yang ada di lantai 2. Ya, jadi di sini kemampuan pemeriksaan X-ray yang ada di automatic baggage system di sini, ya, itu sekira kurang lebih 1.500 bagasi per jamnya. Nah, ini kan bisa untuk mengurangi human error. Kalau kita manual mestinya kan, kan fasilitas di sini disesuaikan dengan kapasitas terminal ini, ya, karena luas terminal ini sendiri juga sekitar 219.000 meter persegi, ya, dengan kapasitas mampu menampung setahunnya itu 20 juta packs per tahunnya, ya. Barangnya tahu dia nggak salah masuk itu otomatis berarti dia belok kanan. Iya. belok kiri. Di sini selain pertama ini penimbangan dan pelabelan, nanti kan di sini ada barcode, sudah sistem barcode-nya ada, Pak, ya. Nanti di sana ada identification untuk terminalnya, jadi nanti secara otomatis ini akan Otomatis nganu gitu ya? Iya. Terminal. Oh. Kalau ini di sini sudah gini, Pak. Ya, kalau di bandara pada umum sebelumnya, ya, pesawat udara itu Lion bagasi Air dengan tidak ada pemisahan antara bagasi yang sudah rusak atau hardcase tujuan atau softcase, Makassar. ada. Dipersilahkan naik Di ke sini pesawat kalau udara untuk bagasi yang melalui hardcase pintu kita nomor 3B. kasih pengaman Terima nampan, kasih. Oh. Jadi kalau Bapak Your Ibu bawa attention barang-barang please, yang Lion Air passengers on flight number keras, ya, plastik itu, ya. Di sini ada pelindungnya, JT640 ada leaving for pelindung. Makassar. Please board Untuk the aircraft antisipasi through kalau gate terjadi number benturan itu 3B. Thank bisa you. ada pelindungan untuk bagasi. Nyuwun kawigatosanipun para penumpang Kalau Lion nanti Air sudah lolos kanthi nomor penerbangan screening dari X-ray, ya, JT6 itu nanti akan dilangsungkan ke
datang bagian mechanic area atau sorting area. Dipun naturi minggah Tapi kalau pesawat bagasi-bagasi yang Yosua tidak nomor lolos dari X-ray, 3B ya screening, Matur nuwun. ya nanti akan diteruskan ke bagian identifikasi secara manual oleh petugas APSEC, dan nanti pemeriksaannya akan ada di OUD sana. Jadi penumpangnya dipanggil Iya, ke sana gitu untuk ya. klarifikasi isi Sana. bagasi. Oh. Ya, untuk secara keamanan memang dari sini sudah di screening juga ya. Secara apakah bagasi itu biasanya dikasih pertanyaan, apakah bagasi ini milik Anda, apakah Anda sendiri yang making, kan gitu Pak. Apakah ada barang-barang berbahaya ya. Karena kalau sistemnya package handling system di bandara YIA ini dengan bandara-bandara lain yang masih ya kategori bandara lama ini beda ya. Bandara lama kayak di Solo, kayak di Adi Sucipto, ya X-ray ada di depan ya, Iya. itu difungsikan. Sehingga apa? Ketika penumpang datang, ya bawa barang bawaan ini udah ketahuan dulu, ini orang bawa senjata tajam, ya bawa barang-barang bahaya. Sehingga apa? Di-check-in sudah bisa diklarifikasi, ya. Nah kalau di sini pemeriksaannya ada 7 level, ya. Jadi 7 level pemeriksaan lebih ketat di sini Pak, ya sudah lebih ketat. Untuk antisipasi human error Pak. Itu lantai 2. Ini dipakai untuk pelayanan penumpang keberangkatan. Ya, pemrosesan. Ya. Ini ada di lantai 2. Ya. Lantai tengah ini, yang tengah ini lantai menzanin atau lantai penghubung. Ya, penghubung antara lantai 1 sama penumpang yang datang itu dibedakan Lantainya. wilayahnya. Dibedakan secara lantai. Nanti penghubungnya di lantai menzanin. Begitu. Adapun perbedaan domestik sama internasional, kalau domestik ini pemrosesannya ketika check-in laporan ya, itu langsung menuju ke ruang tunggu. Ya, tapi kalau internasional ya, yang membedakan internasional dan domestik itu adalah fasilitas CIQ-nya. Ya, jadi fasilitas imigrasi, karantina dan bea cukai. Ya, yang masuk ya harus melewati level custom. Nanti kan pajaknya di sini custom. Ini yang Island B, tempat pemberangkatan atau check-in yang domestik. Ini yang model gumuk pasir ya ini teman-teman. Ini suasana hari ini untuk tempat check-in keberangkatan penumpang domestik di Island B ini. Simbol-simbol budaya Yogyakarta kental sekali di bangunan ya. Jadi tidak hanya semata-mata ini modernisasi ya, tapi tetap melestarikan Ini budaya-budaya lubang AC ya dengan fungsinya untuk gaya tradisional passenger bunga experience Jaya Wijaya. sekalian, ya. Jadi orang itu kalau landing atau terbang dari Jogja itu selalu terima komersial area ini ya, nanti tempat oleh-oleh. Oh ini ada Tugu Jogja Pak mungkin ya. ada yang punya usaha bisa Pak ya, Ada yang maksudnya. usaha di dalam sini ya. Mas Gigi Depo pasir. Kalau jualan pasir atau bahan bangunan otomatis ya. Khas Merapi. ini Yud deliveransi loh ini.